Dalam menghadapi tantangan regulasi yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen, program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini menjadi semakin penting bagi perusahaan yang khususnya bergerak di bidang industri hasil tembakau. Perusahaan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif produksi rokok, tetapi juga membangun reputasi yang positif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasionalnya bisnis. Melalui berbagai inisiatif seperti program pemberdayaan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan, perusahaan tentu saja dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan atau SDGs, sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat. Lalu, apa saja tantangan industri hasil tembakau dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Industri hasil tembakau memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional karena mempunyai dampak yang luas. Industri terkait dapat tumbuh melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan usaha dari hulu ke hilir, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku dalam negeri, serta kontribusi cukai pada APBN sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara. Lebih dari 111 tahun beroperasi di Indonesia, PT HM Sampurna Tbk senantiasa berpedoman pada falsafah 3 tangan yang mewakili penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan utama, yaitu konsumen dewasa, karyawan mitra usaha dan pemegang saham, serta masyarakat luas. Komitmen ini dibuktikan melalui berbagai program dan inisiatif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bawah payung program Sampurna untuk Indonesia. Sampurna juga memiliki jejak ekonomi, investasi, dan sosial yang signifikan di sepanjang mata rantai pasok. Sejak diakuisisi Philip Morris International pada 2005, total investasi Sampurna mencapai 6,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 103 triliun rupiah. Dari segi kontribusi pajak dan cukai perseroan, Sampurna berkontribusi sebesar 86,8 triliun rupiah pada 2023. Sebagai perusahaan publik yang menyerap banyak tenaga kerja, Sampurna terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Komitmen jangka panjang Sampurna dibuktikan melalui berbagai program dan inisiatif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bawah payung Sampurna untuk Indonesia. Program ini diantaranya berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan cengkeh, pengembangan UMKM, dan juga tentu saja pelestarian lingkungan. Lantas bagaimana perkembangan program Sampurna untuk Indonesia serta program-program lainnya di tengah semakin ketatnya ya regulasi terhadap industri ini? Telah hadir bersama saya di studio Presiden Direktur Sampurna Ivan Cahyadi. Pak Ivan, apa kabar? Kabar baik, Mbak Desi. Sehat selalu, Happy New Year ya. Sama-sama. Tahun yang baru, semangat baru, tantangan yang baru tentu saja. Tapi kalau kita melihat tren ya, bukan saja di Indonesia tapi secara global, apalagi bagi perusahaan yang sudah going public itu sekarang harus ada ESG-nya. Aspek lingkungan hidupnya, sosialnya, and good governance-nya. Nah mungkin ini tentu saja merupakan sesuatu yang Sampurna sebagai salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Harus taat, harus komit. Begitu ya? Pasti, pasti. Ada aksi nyata yang dilakukan selama ini? Jadi kalau boleh saya cerita dulu nih ya. Jadi kan saya sudah 28 tahun sebenarnya berkarir di Sampurna ini. Tapi Sampurna sendiri itu sudah 111 tahun per Agustus tahun kemarin. 111 tahun ya, betul-betul legacy ya? Legacy. I think kita salah satu perusahaan yang berusia paling senior di negara ini gitu. Dan kita bangga sebagai perusahaan asli Indonesia itu kita bisa selalu berkontribusi kan. Nah, banyak orang bertanya saya, apa sih resepnya? Kok Sampurna bisa bertahan sepanjang itu gitu dan masih ongoing gitu kan ya. Nah, hari ini tuh kebetulan hari ini nih, ini khusus apa Mbak Desi nih karena kita diundang di sini. Terima kasih banyak nih. Saya pakai ini adalah uniformnya Sampurna dan ini saya wear something yang kita call ini adalah
logo 3 tangan daripada Sampurna. Nah, kalau mampir ke kantor Sampurna akan lihat banyak logo 3 tangan ini. Nah, ini adalah filosofi yang mendasari pada saat Sampurna itu di-founded. Bahkan sebelum kita merdeka itu sudah ada. Sebelum merdeka, sebelum kita bicara sustainability, nah konsep ini sudah diperkenalkan oleh founding fathers kita. Apa sih 3 tangan itu? Nah, mereka mengatakan bahwa kalau Sampurna ini mau hidup, mau terus berkembang, ada 3 pilar yang harus diperhatikan. Nah, pilar pertama tentunya adalah konsumen dewasa. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, stakeholder. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah masyarakat luas. Jadi dari awal pada saat kita memulai karir kita sudah diajarin bahwa dalam berbisnis harus punya etika, harus memperhatikan bahwa ini bukan masalah Sampurna mencari profit, tapi bagaimana supaya masyarakat luas itu bisa juga mendapatkan dampak yang positif. Nah, PIN ini yang saya pakai hari ini hanya level manajemen yang boleh pakai ini. Kenapa? Karena kita diajari bahwa pada saat setiap pagi kita memakai seragam kita memasang PIN ini, harus ingat, ini ada 2 di sini. Satu besar, satu kecil. Sebagai manajemen, tugas kita adalah yang besar, menjaga yang kecil. Nah, filosofi ini sudah ditanamkan di perusahaan turun-temurun. Nah, sehingga pada saat kita bicara sustainability, SDGs, itu semua jadi mengalir. Jadi sebenarnya itu sebagian dari DNA perusahaan itu sendiri ya. Jauh sebelum kita punya istilah ESG dan juga sekarang kan SDG, Sustainable Development Goals. 17 SDG, sebelum itu semua ada, kita sudah hidup di situ. Nah, inilah yang sampai hari ini tetap kita jalankan baik secara konkret. Jadi kan industri kita ini kan encompass-nya banyak ya. Mulai dari ini stakeholder-nya banyak sekali. Stakeholder-nya banyak dan ini dari hulu ke hilir gitu. Benar-benar kalau kita bicara salah satu industri yang hilirisasinya itu udah kenceng dari awal, itu kan kita. Nah, Sampurna ini dari awal, misalnya contoh konkretnya, kalau kita bicara dari petani, kita bukan membeli produknya hasilnya petani, kita melakukan program pembinaan, bagaimana mereka bisa istilahnya itu bisa hidup dengan lebih layak, bagaimana melakukan praktek pertanian yang benar. Saya baru balik dari Rembang. Di Rembang itu kita punya sentra, salah satu sentra pertanian tembakau. Ini benar-benar kita kesana, saya ketemu dengan petaninya, kita punya dialog, mereka cerita ke saya, dulunya mereka seperti apa yang ditanam, bagaimana dengan diajarin melakukan yang benar itu, yieldnya jadi lebih bagus kan, yieldnya bisa 2 kali lipat, itu kehidupan taraf ekonomi kan meningkat. Nah, hal-hal begini ini yang kadang-kadang itu buat kita tuh sangat heartwarming, dan inilah kenapa Sampurna ada. Jadi ini mungkin kunci kenapa bisa bertahan dan bisa usianya tuh lebih dari 100 tahun. Karena sekarang jarang sekali kan, biasanya perusahaan ada usianya kemudian mereka go public dan setelah itu mungkin ya mereka tidak bisa bertahan baik karena kompetitor tapi juga mungkin karena mereka tidak bisa menjawab keperluan konsumen ya. Betul sekali, karena itulah kenapa kita bilang bahwa konsumen adalah pilar tentu yang penting, tidak bisa tanpa konsumen. Tapi masyarakat luas ini, mitra bisnis kita termasuk para petani ini harus memperhatikan. Dan ini bukan hanya petaninya, bahkan ibu-ibunya juga kita ajarin bagaimana hal yang benar, pendidikan seperti apa untuk anak-anaknya. Nah, ini semua adalah komunitas. Ini Sampurna salah satu yang membina 22.000 petani. 22.000 ya sekarang? 22.000 ini dari petani. dulu awal, kalau kita lihat dari evolusi dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang, ini berapa kira-kira jumlah manusia atau petani maupun stakeholder yang dijamah lah oleh keberadaan perusahaan ini? Kalau industri itu rasanya sekarang mungkin 6 jutaan. Tapi di Sampurnanya sendiri itu petani 22.000. Kemudian kita ada supply chain berikutnya, termasuk sampai ke retailer ya, ke retailer. Di Indonesia ada 4 juta retailer. Sampurna itu perusahaan yang punya 250.000 retailer binaan yang kita ajarin bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup. Bagaimana sih harus membuka toko kelontong yang benar, operasionalnya gimana. Ini kalau Mbak Desi sempat, kapan-kapan mampir dah. Itu di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Itu ada warung-warung yang mungkin warnanya merah-merah gitu, ada putihnya, itu ada logonya Sampurna Retail Community. Ini adalah mereka-mereka pelaku usaha retail yang kita bantu. Itu udah mulai dari tahun 2008, 2009 kita mulai, dan cuma 1 di Medan. Hari ini 250.000. Ini kontribusi terhadap GDP kita di retail, ini 11% lebih loh, 200 triliun wow, lebih. 11% lebih ya. Dan ini ada di mana-mana. Ini tidak terkonsentrasi di Jawa, di Jakarta, Sabang sampai Merauke. Ini semua ada. Ini
salah satu terus terang ini juga karena ini proyek saya dulunya something yang saya sangat kelihatannya dekat. bangga sekali nih Pak Ivan dengan apa yang selama ini dilakukan ya. Betul. Itu yang selalu saya tekankan ke tim bahwa di Sampurna itu kita bisa berkarir, tapi di sisi lain kita juga bisa membantu orang. Nah ini yang menurut saya jarang. Jarang ada perusahaan yang bisa memberikan kedua ini. Nah ini yang membuat kita selalu bangga dengan Sampurna, bahwa itu bukan slogan, tapi kita melakukan. Kalau Mbak Desi sempat ketemu tadi ya, nanti lihat aja. Iya, itu kelihatannya perlu ini kita kunjungi nanti ke sana ya. Itu nanti tegelnya misalnya ya, ubinnya, lantainya ini pasti beraneka ragam. Karena mereka selalu mulai dari mungkin garasinya kecil, depan garasi, nanti lama-lama ruang tamu kena. Jadi semakin visinya membesar, mereka akan semakin ekspansi. Saya pernah ke daerah Kediri, itu dari awalnya dia cuman di teras rumah. Waktu saya datang sudah 2 lantai. Terus saya diajak ke lantai 3. Saya bilang, ini lantai 3 mau jadi apa lagi? Oh, saya mau buka semacam kafe untuk komunitas di sini. Jadi ini ada evolusi menjadi entrepreneur yang ada evolusinya. Nah, ini kita yang memberikan pelatihan. Bagaimana para pelaku itu bisa benar-benar terbantu ya. Iya, dan ini Pak Ivan kelihatannya ini semangatnya menggebu-gebu di sini. Jadi mungkin kita istirahat sebentar karena masih banyak yang saya perlu tanyakan khususnya yang berkaitan dengan ESG-nya itu sendiri dan evolusinya selama ini. Tapi kalau sekarang kan ini memang sudah menjadi bagian dari komitmen bukan saja pemerintah tapi juga perusahaan dan kita secara global ya mau tidak mau harus menjalankannya. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberikan dampak yang positif tentu saja bukan saja bagi stakeholder yang konsumennya tadi ya masyarakatnya tapi juga kepada lingkungan dan ekonomi secara keseluruhan. Kita masih bersama Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya di studio ditemani Presiden Direktur Sampurna Ivan Cahyadi. Tadi kita sudah berbicara flashback sedikit, ternyata ini merupakan salah satu perusahaan yang tertua. Sebelum ada Republik Indonesia ini sudah ada dan tentu saja ini merupakan bagian dari sumber ya penggerak roda ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat juga di Indonesia sekarang kita memiliki ambisi untuk mencapai pertumbuhan itu 8% ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan tentu saja diharapkan semua sektor industri itu bisa membantu untuk mencapai itu. Tapi dari segi ESG-nya ini, jadi satu pihak kita diharapkan memberikan nilai tambah ya, meningkatkan perekonomian masyarakat tapi di pihak lain menjaga lingkungan hidup ya dan aspek sosialnya, tata kelolanya, good governance-nya. Bisa lebih rinci khususnya mengenai program Sampurna untuk Indonesia. Betul. Jadi di dalam payung program Sampurna untuk Indonesia itu tentunya kan ini kan skopnya jadi lebar ya. Baik dari segi lingkungan, dari segi contoh lingkungan dulu dah saya bahas dulu lah. Salah satu contohnya di Sampurna itu di fasilitas produksi yang di Pasuruan kita punya 10.000 lebih panel surya. Ini setara dengan kemampuan untuk memberikan listrik 12.000 rumah. Ini salah satu yang terbesar. Nah, ini salah satu komitmen Sampurna bahwa di bidang lingkungan itu kita berusaha supaya green energy. Termasuk bahwa di berbagai fasilitas produksi kita sudah mendapat sertifikasi bahwa kita itu pengolahan airnya yang bagus. Dan bukan hanya kita, karena kemudian kita mengajak industri sekitar untuk sama-sama menjaga supaya semuanya itu bisa terjaga dengan lebih bagus. Nah, ini komitmen-komitmen yang dilakukan oleh Sampurna termasuk limbah segala macam. Ini semua kita atur supaya bisa bahkan kalau bisa jangan sampai ke tempat pembuangan limbah. Di kitanya harus di treatment dulu, selesai dulu bisa di reuse, recycle dan ini sejak kapan Pak Ivan? Apakah ini baru saja atau ini sudah kita bicara berapa tahun terakhir? Ini sudah bertahun-tahun, semuanya tentunya melalui proses. Tapi ya hari ini kita cukup bangga bahwa di banyak tempat produksi kita bahkan sudah carbon neutral. Iya, nah sudah carbon neutral. Di mana saja di carbon neutral? Di 6 fasilitas produksi kita yang besar-besar ini sudah carbon neutral. Nah, ini luar biasa karena memang sesuai dengan target pengurangan emisi ya dari Indonesia. Betul. Bahkan perusahaan kami baru mendapatkan dari Forbes kita leader
di zero emission. Nah, ini memang belum selesai tentunya, ini masih panjang, tapi kita bergerak ke sana. Yeah. Salah satu hal yang kita percaya di Sampurna itu kita bicaranya adalah Anggarda Paramita. Artinya bahwa Anggarda Paramita itu kan Sanskrit ya. Intinya tuh kita nggak sempurna kok, kita tahu kita nggak sempurna. Tapi kita selalu berusaha supaya kita bisa menjadi semakin baik. Nah, inilah yang mendorong kita untuk selalu di dalam ESG ini kita selalu berusaha. Sosial tentu saya sudah bicara tadi. Bahkan kalau kita bicara dari rantai yang di dalam sendiri, Sampurna itu hari ini mempekerjakan lebih dari 90.000 employee itu, termasuk saya salah satunya gitu. 90.000 ini di seluruh Indonesia. Ini di luar dari mitra yang atau termasuk mitra. Termasuk mitra. Nah, jadi Sampurna itu kita punya 52 lebih fasilitas produksi pabrik di seluruh Indonesia. Nah, mayoritas sebenarnya justru dengan mitra. Kenapa? Sampurna bisa setting pabrik sendiri. Tapi dari awal karena founding father kita mengatakan bahwa jangan kerja sendiri, harus bekerja sama dengan pengusaha lokal, dengan pihak-pihak lokal. Nah, inilah kenapa di banyak tempat itu pabrik bukan milik kita, tapi justru kita kerjasama dengan partner supaya the whole thing itu bisa moving, ada multiplier gitu. Efeknya, ada multiplier, itu bisa terasa gitu ya. Itu kalau kita teliti, dan kita pernah teliti ini dengan berbagai pihak universitas kan. Efek multipliernya, satu pabrik itu adalah 3,8 kali lipat secara ekonomi. Artinya setiap Rp1.000 yang terjadi di sana, ini 3.800 tercipta. Iya, dari ekornya gitu. Ekornya. Bagus ya, kalau kita bicara sekarang, wah ekornya harus bagus ya, harus. Nah ini. Itulah kenapa kita punya banyak lokasi Mbak Desi, supaya ini terjadi pemerataan. Nah inilah bagian dari kontribusi Sampurna, supaya kemudian secara bangsa ini kita bisa tumbuh 8% tadi. Tahun lalu aja situasi ekonomi kita sama-sama tahu ini tidak semudah itu. Dan tahun ini juga katanya masih akan cukup menantang ya dari segi ekonomi. Tapi kita tetap investasi. Investasinya di mana saja? Tahun lalu kita membuka 7 pabrik baru. Di mana? Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kita tetap melakukan. Kita tetap Kenapa? hire. Apakah ini karena memang bisnis is doing well atau kenapa dilakukan? Semua biasanya bisnis sekarang banyak yang punya challenge-nya masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Indonesia ini peluangnya besar, potensinya besar, dan kalau kita sama-sama, kita bergerak, itu bisa. Makanya kan waktu, tadi saya sempat cerita juga, waktu awal kita mulai program, tadi saya bilang yang Sampurna Retail Community, yang saya sangat passionate tadi. Nah, ini programnya Pak Ivan ya? Ini program saya dari awal, karena saya passionate, tidak ada yang percaya. Bagaimana bisa diajarin? Susah. Bagaimana memberikan mereka pelatihan digital? Susah. Hari ini sudah semua tapi terjadi. Bagaimana itu caranya dan apakah bekerja sama dengan misalnya fasilitator, trainer dan lain sebagainya atau memang ini SDM yang sudah bagian dari kami sendiri memberikan pelatihan. Tentu kita juga kerjasama baik dengan Kadin dan sebagainya. Tapi kami sendiri, tim kita dilatih bagaimana bisa memberikan pelatihan kepada mereka karena ini waktu kita bekerja sama dengan para toko kelontong ini kan bukan masalah kita mau jualan. Kita sudah jualan, mereka sudah pelanggan lama. Tapi bagaimana bisnis mereka bisa meningkat. Nah inilah yang selalu Sampurna lakukan bahwa di setiap langkah jejak kami berusaha memberikan efek positif ke siapapun. Nah ini menarik nih Pak Ivan, karena kalau kita lihat dari segi bisnis, kalau dulu kan bicara sebelum ESG, kita selalu bicara wah CSR. Kalau dari Sampurna sendiri, komitmen terhadap ini memang tidak bisa dikorelasikan dengan misalnya profit atau cost ya. Ini bagian dari DNA kita. Bagian dari DNA yang memang DNA, sudah harus dilakukan. Ya kita percaya bahwa kalau kita mau, dan kita tentunya mau untuk hidup 111 tahun lagi, kita percaya bahwa inilah yang membuat kita selama ini bisa bertahan, dan inilah yang akan membuat kita semakin besar. Nah makanya tadi biarpun mungkin masa-masa penuh tantangan pun, kita tetap investasi di Indonesia. Investasi semacam ini membuka pabrik-pabrik baru, apakah merupakan strategi jangka panjang atau hanya untuk saat ini Pak Ivan? Jadi dari mulai tahun 2005, kita sudah investasi di Indonesia itu sekitar 6,5 miliar dolar. Dan tahun kemarin pun kita masih membuka terus. Ya, ke depan nanti akan terus. Tentu. Cuman again, bukan hanya pabrik, karena kita bicara ini secara keseluruhan ya, dari seluruh supply chain, itu investasi kita untuk membina 250.000 toko retail tadi, termasuk kita punya lagi, ada lagi Mbak Desi, ada lagi 100.000 UMKM di seluruh Indonesia yang juga kita bina, yang bukan pelaku retail. Ini macam-macam, ada yang pelaku usaha batik,
Ya, Gitu. mungkin ini menarik karena justru di Indonesia ini menjadi penting ya untuk membina UMKM karena secara ekonomi kita profilnya paling banyak itu UMKM-nya dari segi mikronya. Jadi harus betul-betul Betul. ditingkatkan levelnya karena ini kalau kita tingkatkan ya level atau kapasitas dari UMKM ini bisa membantu mencapai 8% itu sendiri. Sangat. Pak Ivan, kita istirahat sebentar dan kita akan kembali karena ESG ini masalah yang banyak sekali ya aspeknya, apalagi kalau kita bicara SDGs atau Sustainable Development Goals itu ada 17 itu 17. targetnya yang harus kita raih, dan apakah Sampurna merupakan salah satu yang mungkin bisa achieve ya. Kita lihat saja, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani Presiden Direktur Sampurna Ivan Cahyadi. Kita berbicara mengenai ESG, Environmental, Social, and Governance, yang dilakukan diimplementasi oleh perusahaan Sampurna. Ini merupakan perusahaan yang memang mau tidak mau karena perusahaan publik ya sekarang harus kita dimonitor, dan pasti ininya juga dari segi kualitasnya ya, standarnya kan juga harus tinggi. Karena tadi sudah kita fokuskan sedikit mengenai Sampurna yang sudah mulai carbon neutral katanya dengan memasang ada solar panel 10.000 ya yang bisa kalau menerangi sekitar 12.000 rumah begitu ya. Itu lumayan sangat besar. Tapi apa lagi yang dilakukan dari aspek lingkungan, karena pasti dalam melakukan ya dari segi operasionalnya harus ada inovasi, sehingga ini kan ada limbahnya tadi yang disebut, kemudian ya doing business-nya itu mau tidak mau harus semuanya itu carbon neutral atau paling tidak harus bahkan positif ya secara green gitu. Benar sekali. Jadi kan ini kan yang saya katakan kan ya semua ini harus proses. Makanya kita mulai dari solar panel itu, kita mulai dari pengolahan air tadi. Dan pengolahan air bisa lebih rinci bagaimana? Karena ini air kan merupakan salah satu yang menjadi masalah juga kan di Indonesia. Benar. Jadi kita mengolah supaya air ini kan ada limbahnya. Setiap kali proses produksi atau apapun ada limbahnya. Nah, bagaimana limbah ini bisa ditreatment sehingga ini bisa di-reuse, bisa di-recycle. Dan yang pertama sebenarnya harus di-reduce dulu. Jangan sampai kita mengeluarkan terlalu banyak limbah. Dan ini sudah dilakukan? Ini sudah dilakukan sampai kita sudah mendapatkan berbagai sertifikasi. Nah ini yang, tapi tadi saya katakan bahwa kita tidak berhenti di situ. Bahkan setelah kita mendapat sertifikasi, kita mengajak. Karena kan kebanyakan fasilitas produksi kita ini ada di berbagai fasilitas ini ya, industri rumahan ya, dan juga industri ya, kan ini di lingkungan industri kan. Nah kita mengajak yang lain-lain ini gimana nih supaya kita bisa bareng-bareng. Karena semakin semuanya juga bersama-sama, ini akan lebih mudah ya untuk mengatur supaya sumber air bersih segala macam itu lebih bisa dapat gitu. Dan itu dimonitor, ada checklistnya, ada checklistnya, kualitasnya, mungkin jumlah yang berkurang. Panjang itu, ada checklistnya semua. Itu kan semua harus melalui sertifikasi. Nah ini kan tidak mudah untuk melakukan itu semua. Nah, jadi saya katakan bahwa di Sampurna itu kita sudah dibiasakan bahwa ya kalaupun kita hari ini belum sempurna, tapi kita akan terus selalu berusaha supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Dengan namanya sempurna ya harus targetnya memang harus sempurna. Harus sempurna. Ya, dan tadi sekarang juga pengolahan limbah kan. Limbah juga sama, limbah yang maksud di luar air ya, limbah juga sama. Ini bagaimana supaya nggak harus masuk ke TPA, tapi bagaimana bisa diolah dulu, di-reduce dulu. Nah, inilah kenapa mereka di sana juga sudah, kita secara perusahaan induk sudah mendapatkan. Tadi saya katakan dari Forbes itu kita leader di net emission, meskipun kita juga mungkin bukan yang paling baik masih. Nah, ini hal-hal ini yang sekarang kita bawa, sehingga yang di Indonesia pun kita juga bisa lebih bagus lagi. Nah, ya mungkin ini untungnya karena ada standar internasional yang mau tidak mau harus diterapkan, jadi harus meningkatkan kualitas. Itu sangat membantu dan itu cocok dengan memang DNA Sampurna tadi, sehingga akhirnya ini ya jadi gitu, ya jadi satu-satu kita benahi, satu-satu kita bereskan gitu. Iya, nah itu dari segi lingkungan. Salah satu juga dari SDGs, dan kita target bukan saja 8% pertumbuhan, tapi kan 0% poverty. Jadi 8
sama nol, dan SDGs kan juga banyak poin-poin banyak untuk poin-poin mengurangi lain. kemiskinan, juga Benar. untuk menciptakan pekerjaan yang Iya. layak dan lain sebagainya. Kembali ke aspek sosial yang tadi disebut UMKM, kita bicara apa, berapa, dan apa saja kegiatan yang Nah, dilakukan. jadi kalau dari UMKM-nya saja, karena kan kalau kita bicara properti kan kita juga memberikan employment ya, employment-nya kan kita juga luar biasa besar. Dan Sampurna itu adalah salah satu perusahaan yang sejak mungkin 2015 atau kita sudah sertifikasi equal loh, equal salary. Ini Oh kan ya, jadi di dalam tidak ada lagi diskriminasi, tidak mungkin ada, dan lagi. di SDG kan termasuk Iya. apa equality gender ya. Nah ini semua ada di Sampurna. Tapi kalau balik ke UMKM tadi, 250.000 tadi aja udah 11% daripada GDP retail Indonesia. Kemudian kita masih punya hampir 100.000 UKM lagi yang sudah kita sentuh, yang ini meliputi tadi berbagai macam industri. Ada yang dagangnya kopi, ada yang dagang batik. Tadi Ini buka kafe. buka dan- kafe. Saya pernah datang nih ke satu UMKM kita di Jogja gitu ya, Shiroshima namanya ya. Dia bahkan sudah bisa ekspor ke Jepang loh. Ekspor ke Jepang itu susah. Yang membuat saya di sana itu tersentuh lah istilahnya gitu ya. Bukan karena bisnisnya atau desainnya bagus, desainnya saya suka banget. Tapi bahkan beliau pun sudah menerapkan yang namanya pengolahan limbah. Karena kan kalau kita batik juga ada limbahnya. Pengolahan limbah, bagaimana dia itu meng-hire orang-orang dari komunitas sekitar. Terus saya tanya kan, Budian gitu kan, Budian ini semua ini dari mana ininya? Kan ini mohon maaf masih UMKM ya, gitu. Dia bilang, kan dari tim Bapak kita diajarin bagaimana berbisnis dengan benar. Nah, hal-hal begini kan yang membuat kita itu semakin yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan ini. Oke, ini mungkin masih 100.000, belum 1 juta gitu. Tapi ini ya, sudah, tapi kan pasti multiply, jadi ini paying forwardnya itu kan paying pasti forward. jalan terus kan. Dan mereka lakukan. Ini sudah memberikan warna. Nah, hal-hal ini yang menurut saya itu selalu apa tadi saya katakan itu selama 28 tahun saya berkarir itu saya merasa bahwa kita tuh punya kontribusi juga gitu. Ya, Pak Tahani tadi dia cerita bagaimana sebelumnya dia kesulitan, kemudian setelah mengikuti program, yield-nya lebih bagus, dia cari juga bagaimana nanam yang lain di masa-masa saya lah, kan tembakau itu nggak sepanjang tahun ya. Nah itu dia kemudian bisa nyekolahkan anak, bisa ini buat ini saya bagian dari kalau kita sebut circular economy kan ya. Circular economy. Jadi yang juga menciptakan social entrepreneurship buat untuk semuanya. Saya Correct. tertarik ya petani yang akhirnya karena hidupnya lebih layak dia bisa buka kafe sendiri gitu. Itu kan sesuatu yang mereka bisa membangun perekonomian yang mereka sendiri Betul. yang inisiasikan kan. betul. Nah, hal Menarik begini ya. yang selalu Tapi ini itu batiknya bagus loh ininya. Oh, terima kasih. Ada desain cengkehnya. ada desain cengkehnya supaya Tapi bisa sebenarnya kan bisa menjadi salah satu ya itu multiplier effect dari perekonomian yang betul. Nah, kita memang asal usulnya kita memang dari tembakau. batik supaya Indonesianya ini kita harus tetap ada gitu. Harus tetap lah, dan ini kita pegang. Ini yang Nah, ini fasilitatornya itu. Ini kan berarti kan SDM-nya memang mau tidak mau juga harus memiliki keahlian atau kapasitas untuk mendidik, mengedukasi dan juga memberikan contoh. Ini bagaimana cara ini merekrutnya atau seperti apa ini profil SDM yang sekarang yang mungkin berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu. Ya, jadi memang buat kita itu people is the most important. Saya selalu katakan dengan tim yang benar itu tidak ada budget yang diperlukan, di tangan tim yang salah budget tidak ada gunanya. Jadi Sampurna dari awal sangat menekankan pada proses rekrutmen. Saya boleh cerita saya sendiri lah pribadi, itu kan ya. Bayangkan 28 tahun yang lalu di Mbak Desi, saya diinterview 18 orang sebelum saya bisa diterima. 18 orang? 18 orang dan 2 diantaranya direksi. Sehingga waktu itu saya yang sebetulnya tidak terlalu punya rencana untuk masuk ke industri ini pun, setelah saya melihat proses itu, saya melihat bahwa dari semuanya ini serius. Tidak mungkin mereka meluangkan resources seperti itu hanya untuk merekrut seorang saya yang hanya lulusan perguruan tinggi biasa. Pertanyaannya apa-apa saja yang mereka ajukan dan kira-kira menjadi pertimbangan kenapa Ivan diterima itu apa kira-kira? Jadi banyak, tapi maksudnya tuh ini prosesnya mulai dari focus group discussion sampai tes IQ, EQ, semuanya dites berhari-hari. Berhari-hari sampai orang tua saya nanya, ini kamu setiap hari ngapain? Saya bilang saya dites. Tapi setelah saya melihat itu semua, dan saya melihat, ya ini perusahaan yang benar. Tetapi pada saat sudah masuk, itu yang namanya meritokrasi. Itu berjalan? Berjalan. Karena kita tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Tanpa meritokrasi tidak ada yang bisa berjalan. Jadi sekarang betul-betul ditangani oleh profesional kan ini karyawannya semua kan? Sangat profesional, training tidak ada habisnya. Kadang-kadang kalau kita ada dari external hire, saya tanya, apa sih bedanya perusahaan ini dengan perusahaan kamu sebelumnya? Kan saya perlu tahu juga sebagai refleksi. Dan bilang, yang saya nggak paham itu training kita.
Karena training kita ini mulai dari bagaimana mengerjakan job sekarang sampai ke development-nya, sampai ke developernya. Nah, itulah kenapa hari ini ada sekitar 70 orang Sampurna yang sedang bekerja di berbagai assignment di luar negeri. Nah, ini juga salah satu yang bahkan Chief Diversity Officer dari perusahaan induk Oh, kami, ada Chief Morris, Diversity Officer yes, juga sekarang. and she is Indonesian. I see. She's Indonesian. Dia orang Indonesia, dia teman baik saya juga. Marketing Director di Amerika, itu juga orang Indonesia. Nah, ini semua adalah yang membanggakan kami bahwa ternyata kita semua ini bervalue. Itu. Jadi ini, mungkin bagian dari, karena ESG kan ada good governance-nya, di situ ada governance-nya. Ini of mau course. tidak mau memang harus diterapkan ya. Betul, betul sekali. Nah, hal begini yang selalu itu, ya ini memang prosesnya nggak mudah tentunya untuk melakukan itu semua. Bagaimana membina, mendevelop itu kan Tapi nggak dengan semudah hubungan itu. dengan mothership sendiri, perusahaan induk sendiri itu bagaimana? Mereka mengawasi, memonitor dan juga memberikan arahan strategi Of yang course. jelas dan harus ada, wah ini harus, Of course. ya mau tidak mau kan juga profit is a big part of it ya, walaupun memang DNA-nya adalah untuk tumbuh berkembang bersama, tapi dari segi performance juga mau tidak mau harus tetap Betul. dijalankan kan. Betul, tapi inilah yang kita adalah satu-satunya yang sudah menjalankan, misalnya tadi yang perusahaan, yang retail tadi, yang UMKM itu, karena itu kan penting untuk Indonesia. Dan kita sangat didukung. Kita satu-satunya Itu yang dianggap penting juga oleh sangat penting, bahkan beberapa talent kita yang di luar itu adalah mereka diharapkan bisa mereplicate apa yang kita punya di sini. Indonesia ini menjadi motor. Kita satu-satunya yang mendapatkan, salah satu contohnya, kita punya program yang namanya Ayo, itu adalah aplikasi yang diberikan untuk para UMKM ini. Ini sekarang program yang dibikin Indonesia oleh talent Indonesia dan dipakai di berbagai negara lain. Nah, mungkin untuk lebih detailnya seperti apa, kita istirahat dulu. Tapi ini menurut saya itu menarik kalau Indonesia bisa dijadikan contoh untuk direplikasi dan diimplementasi di luar, itu merupakan kebanggaan sendiri. Tentu saja kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Insight with Desi Anwar masih bersama Presiden Direktur Sampurna Ivan Cahyadi. Ini merupakan perusahaan yang kalau kita lihat ya, more than 100 years. Jadi ini sesuatu yang menjadi prestasi sendiri ya, karena sebelum ada Indonesia ini sudah ada di sini. Tapi sampai sekarang kok bisa bertahan ini, sebenarnya kuncinya itu apa sih yang membuat Sampurna ini it's gonna be here, dan kita harapkan mungkin ya 100-200 ya sepanjang masa itu masih ada, karena kontribusi dari segi menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga sudah terasa kan ya. Kuncinya tentu Mbak Desi, itu pertama harus punya filosofi yang kuat dulu supaya kita punya pedoman, guidance yang jelas. Yang kedua, sumber daya manusianya itu harus kuat. Ya, ini bagian dari bela negara kita ini, sumber daya manusia harus kuat. Mulai rekrutmen, pelatihan, pengembangan, meritokrasi itu harus jelas. Yang ketiga tentunya aspeknya inovasi. Nah, inovasi. Kita mungkin belum banyak mencakup bicara mengenai inovasi. Apa saja sekarang, apalagi dengan dunia semakin cepat berputar, selera juga untuk mengkonsumsi produk juga semakin berbeda. Kemudian ada lagi teknologi dan yang lain-lain. Apa yang dari segi inovasi? Inovasi ya, ini adalah perusahaan induk kami ini kan yang pertama mengeluarkan teknologi yang namanya tembakau bebas asap. Nah, ini yang tadi saya katakan juga, kita sudah invest $300 juta pabriknya, termasuk labnya yang super canggih di Karawang, agar masyarakat Indonesia juga bisa punya akses teknologi yang kita bilang teknologi inovasi tembakau bebas asap yang namanya IQOS. Ya. Nah, karena ini tidak dibakar tapi dipanaskan, maka yang namanya risiko terpapar zat-zat kimia yang berbahaya itu turun 99%. Nah, tentu ini tidak bebas risiko, ya, tetapi ini memberikan alternatif untuk perokok dewasa yang tidak bisa melepaskan rokoknya. Ini ada alternatif yang lebih bagus. Nah, ini salah satu inovasi yang kami bawa. Pabrik tadi saya katakan bahwa ini adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil kita bawa investasi ke Indonesia supaya terus inovasi ada di sini. Saya juga baru balik dari pusat R&D kita di Swiss sana, dan saya lihat bahwa saya ketemu dengan sekitar mungkin 15-20 orang
talent dari Indonesia. Jadi yang besar ada di sana. ininya investasi untuk R&D-nya itu sendiri. Besar sekali kalau dari secara total di perusahaan induk itu mungkin sekarang sudah sampai 12,5 miliar dolar dari mulai tahun 2008 2009 itu 12,5 miliar dolar yang memang kita lakukan inovasi ini agar ada teknologi yang lebih inovatif untuk para perokok dewasa. Apalagi kira-kira dari segi inovasi bukan saja dari produknya tapi how to operate this business dengan menggunakan teknologi, menggunakan sekarang nanti kan ke depan kan ada AI dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan AI, jadi sudah melakukan AI, tapi bukan menggantikan manusianya kan? Sama sekali tidak, karena sebenarnya AI itu membuat manusianya akan lebih powerful. AI itu melengkapi. Contohnya bahwa sekitar beberapa tahun kita mulai bahwa dalam melakukan sales transaction itu sekarang Sampurna sudah menggunakan AI. Jadi pelanggan kita bisa melakukan ordering itu melalui AI. Nah ini sangat menarik karena waktu kita melakukannya pertama kali itu dalam tempo 3-6 bulan itu saya hanya belajar pada negara tertentu itu mereka sudah bisa melakukan AI ini bahkan untuk menggunakan sebagai debt collection gitu. Saya bilang kalau debt collection aja bisa, apalagi untuk sales transaction ini bisa sekali. Kita coba teknologinya, ternyata bisa berjalan. Waktu kita coba pertama kali kita demokan, itu ada cerita menarik. Saya bilang ke tim manajemen bahwa ini saya sedang melakukan proyek yang namanya service ini, customer service center gitu. Jadi ada operator yang menghubungi pelanggan. Tolong saya dikasih feedback gitu. Tidak ada yang tahu bahwa itu bukan human, tapi bahwa itu adalah AI. Karena secanggih itu ya sekarang. Itu aja belum sempurna kan. Ke depan kalau sempurna. Tapi ini sama sekali saya tidak untuk merepresi. Justru ini untuk membuat lebih simple, lebih efektif dan lebih kuat. Tapi adakah dampaknya terhadap bottom line atau terhadap bisnis itu sendiri, Pak Ivan, dengan menggunakan teknologi? Tentu karena mempermudah, mempercepat dan tujuan memperluas skala. Nah, ini yang saya katakan selalu ke teman-teman itu teknologi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini harus dirangkul. Karena siapa merangkul teknologi, mereka yang akan bisa bertahan. Nah, saya katakan itu bahasanya gini lah, kita harus respect the past, tapi harus embrace the future. Jangan dibalik, karena banyak orang itu respect the future-nya itu too much. Dan akhirnya malah nggak ini gitu. Ya malahan nanti jadi hilang arah gitu. Lupa identitas. Nah, yang seperti ini yang pertama itu harus punya identitas yang kuat. Ini apa? Ini filosofi dong. Kenapa kita ada di sini? Kita harus berguna bukan cuma buat kita, tapi buat masyarakat luas. Itu harus dipegang erat gitu kan ya. Kedua ya harus punya sumber daya yang luar biasa. Ketiga inovasi. Nah inovasi ini macam-macam dan akan selalu berganti. Tapi khusus untuk ini kan ada UMKM-nya, banyak stakeholder-nya, ada petaninya dan juga mau tidak mau kan mereka juga harus istilahnya diedukasi mengenai ESG. Ini jalan. Tadi saya katakan bahkan UMKM-nya aja dia sudah menerapkan water treatment, limbah treatment, sudah menerapkan ini. Ini UMKM yang relatif bisnisnya masih kecil gitu. Mereka sudah menerapkan gitu. Ya, jadi praktek-praktek ini sudah, apalagi yang bagian dari business operation-nya gitu. Iya, effortnya itu udah jalan. Hari ini kita dengan Bulog pun ada kerjasama melalui peritel tadi itu, karena kita udah tersebar di mana-mana. Ada kerjasama sehingga kita bisa menyediakan ini bahan makanan pangan ini melalui toko-toko ini, sehingga kan ketahanan pangan, harga bisa lebih terkendali, lebih terjaga karena dari Bulog langsung. Nah, kita kerjasama ketika gitu. COVID kita kan ingat ya waktu itu semua ya istilahnya bisnis tidak ada yang jalan, bahkan banyak yang minus dan lain sebagainya. Ini Sampurna sendiri bagaimana waktu itu dan bagaimana untuk mendukung ataupun memastikan bahwa stakeholder-nya khususnya petaninya juga tetap bisa makan. Kita tentunya terkena dampak juga. Tapi saya kasih contoh salah satunya begini. Waktu itu tadi saya katakan, pandemi ini kan, COVID ini kan sesuatu yang kita nggak punya buku panduan. Gitu. Kita berembuk di manajemen. Ini bagaimana ada panduan. Tapi kita sadar kita punya satu panduan. Apa itu? Filosofi kita kan. Nah, salah satu langkah yang waktu kita ambil adalah pada saat pandemi, Salesforce kita, namanya juga Salesforce Bu ya, harusnya kan ke pasar-pasar melakukan penjualan. Kita mereka masuk ke dalam rumah. Mereka work from home melalui teknologi. Inovasinya langsung digarap dalam 2 bulan. Mereka work from home, mereka do remote transaction
dari rumah. Karena waktu itu kita katakan bahwa kalau mereka, waktu itu kan vaksin juga Iya, belum nggak ada. langsung dari depan. Nah, kita katakan bahwa lebih penting kita menyelamatkan tim kita. Karena bisnis bisa dibangun kembali. Tapi kalau timnya, nah ini susah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini kan contohnya. Bahwa ternyata dengan filosofi yang benar, dengan keadaan yang tidak ada satu orang pun yang bisa prediksi, tidak ada buku panduan. Kita punya panduan, karena kita tahu bahwa di dalam filosofi kita, ini tim harus kita amankan. Dan bisa survive ya. Dan Bagus. bisa survive, karena mereka juga talent yang mumpuni, dan inovasinya terjadi dalam 2 bulan kita bisa bawa ribuan orang. Baik. Tahun 2024-2025 ini memang secara global kita memiliki banyak sekali tantangan, tapi juga banyak sekali komitmen yang mau tidak mau harus diimplementasi. Ya. Kita harus merupakan bagian dari itu semua. Masih ada satu segmen lagi loh, Pak Ivan. Jadi masih bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Presiden Direktur Sampurna Ivan Cahyadi. Ini sudah cukup lama ya bersama Sampurna tadi, karena 28 tahun ya. Jadi sudah hafal, sudah tahu, sudah paham ya mengenai perusahaan ini. Saya sebagai seorang presidir, apa-apa saja kegiatannya, sering berkunjung ke lokasi, melihat langsung apa-apa saja yang kegiatan utamanya. Kegiatan utama sering berkunjung ke berbagai lokasi, bertemu dengan tim, dari Sabang sampai Merauke, karena tadi selalu saya tekankan bahwa buat Sampurna people adalah yang paling important. Jadi kita harus kenal juga, harus dikenal juga supaya tim itu bisa paham apa sih guidance perusahaan, apa sih filosofi kita. Balik ke tata kelola yang baik tadi kan, kita bisa mengeluarkan buku peraturan, tapi tim akan melihat dari apa yang kita lakukan. Nah, kita harus memberikan contoh role modeling. Nah, itu yang saya katakan bahwa dari awal tuh Sampurna memang selalu komit bahwa setiap leader itu harus paham bahwa dia adalah servant leader. Iya, dan Sampurna untuk Indonesia ini kan merupakan sesuatu yang semuanya kan mau tidak mau dari Sampurna harus kerjakan. Itu sudah bagaimana menularkannya supaya ini menjadi bagian dari DNA. Tentu dari awal, dari proses rekrutmen, kita harus mencari tim yang benar-benar punya integritas, itu yang nomor 1. Ya, tapi kedua, setelah masa ini induction ini harus diberikan, harus ditularkan, dan selalu saya katakan bahwa contoh yang baik-baik adalah pada saat mereka melihat kenyataan. Kalau kita hanya bicara, hanya menulis itu di buku kredo, itu tidak ini. Tapi when they see bahwa benar-benar kita mengembangkan yang namanya UMKM, petani, dan semua turunannya harus itu. Walk the talk itu. When you walk the talk, then people see, and then people start to realize bahwa this actually give you ini kan ada 2 benefit, karir yang bagus, tapi saat bersamaan kita bisa tahu bahwa kita berkontribusi yang positif, bukan hanya untuk mitra bisnis, tapi bahkan selalu saya katakan kita harus punya kontribusi ke masyarakat juga. Iya, kalau mungkin dengan program strategis Indonesia atau pemerintah yang saat ini khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain sebagainya, Sampurna juga ikut mendukung. Jadi salah satunya adalah misalnya bahwa pada energi tentunya dengan semua program yang kita lakukan secara sustainability tadi itu termasuk di dalam sana. Tapi salah satunya untuk ketahanan pangan, kan di program-program untuk petani itu mereka tidak hanya menanam tembakau. Jadi semua pelatihan yang kita berikan, bagaimana sih mengolah tanah yang benar, bagaimana sih kita tuh memastikan bahwa protection agent-nya itu jangan salah misuse. Itu semua kan bukan hanya untuk hasil tanaman tembakau, tapi juga hasil tanaman lainnya. Nah, inilah yang kita kontribusikan juga secara untuk ketahanan pangan. Karena 22.000 ini juga tidak di satu tempat kan, ini tersebar di mana-mana. Nah, ini salah satu yang sedang kita upayakan, yang sudah selalu kita upayakan, bagaimana kita juga bisa turut berkontribusi. Karena ini kan program yang penting gitu dari pemerintah yang sekarang juga, dan dari awal kita dan ini semua didukung menjalankan. Ya oleh Philip Morris itu sendiri. Sangat ini didukung. Tapi KPI-nya apa persisnya untuk semua kegiatan ini Sampurna untuk Indonesia? Nilai tambahnya maupun impact-nya yang betul-betul terasa, yang dianggap sebagai wah ini bisa dicatat sebagai keberhasilan. Ya tentunya kan measurement banyak ya. Mulai dari apakah tadi kita bicara secara sosial, secara lingkungan. Ini kan kalau kita bicara parameternya banyak. Tapi di semua lini itu
ada model tata kelola itu kita harus bagaimana, apakah kita sertifikatnya seperti apa, dari segi lingkungan tadi yang water treatment juga sudah ada sertifikasinya, mulai dari sustainability kita juga baru di audit dari human rights assessment dari Eropa sana, kita lolos dengan predikat apa best practice, bahkan nah ini semua kan parameter yang beraneka ragam yang selalu diukur gitu, yang selalu diukur dalam kita sehari-hari beroperasional itu. And it's good for business secara keseluruhan. And it's good for business karena kita selalu percaya bahwa kalau we do this right, bisnisnya akan bagus. Itu yang selalu kita percaya gitu. Meskipun ya kadang-kadang measure, waduh ini susah ya, betul susah. Tapi in the long run this will be good. Ini yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin bagus. Sehingga apapun nanti mungkin challenge yang terjadi ya semoga jangan challenge-nya berat-berat. Tadi Pak Ivan mengatakan bahwa ada program-program yang dimulainya secara nasional tapi sekarang sudah dijadikan prototipe atau diimplementasikan juga di luar. Betul. Jadi contohnya tadi yang kita punya aplikasi digital Ayo sudah dipakai di Filipina, di Kambodia, di South Africa, di Saudi Arabia. Jadi ini sedang prosesnya sedang berjalan dan itu yang saya katakan bahwa apa yang dibikin di Indonesia kita bisa bisa diambil kok, kita bisa menjadi contoh kok, kita bisa jadi contoh dan itu yang selalu kita harus percaya bahwa kita bisa gitu. Iya, karena mungkin salah satu yang kita harus jadi leader itu Indonesia harus punya brand ya, harus punya identity. Kalau kita lihat negara-negara lain kan mereka sekarang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam yang namanya disebut global supply chain ya. Indonesia ke depan kira-kira kita bisa menjadi salah satu global player dan global leader. Saya yakin bisa. Di Sampurna sendiri itu di fasilitas produksi kami ini kita sudah ekspor ke mungkin lebih dari 39 negara. Ada 3.000 talent Sampurna yang bekerja bukan hanya untuk Indonesia tapi memberikan servis baik itu keuangan, digital, termasuk produksi tadi itu ke berbagai affiliate lain di seluruh dunia. Itu termasuk kitanya sendiri kadang-kadang diberikan assignment ke luar negeri. Nah, ini semua bagian dari supply chain tadi itu. Kita percaya bahwa kita adalah pemain penting dan kita bisa untuk menjadi bagian dari itu semua. Menjadi gitu. Leader. Menjadi leader gitu. Tapi optimis mengenai tahun ini, Pak Ivan, dengan situasi global politics dan juga situasi ekonomi global yang katanya akan sangat challenging. Sangat challenging. Ya, saya pikir setiap tahun itu akan datang challenge yang berbeda-beda. Ya, tapi penekanan saya cuma satu bahwa kalau kita selalu melatih diri kita sendiri agar selalu lebih tambah kuat ya, kita akan bisa ngatasin apapun kok. Itu yang paling penting dan kita harus open minded untuk belajar. Itu buat saya yang paling penting. A learning company ya, apalagi kita ya memang semua banyak sekali aspek yang kita harus pelajari ya. Cepat sekali dunia berputar dengan inovasi teknologi dan juga kita tidak sulit untuk memprediksi ya. Pak Ivan, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada yang khusus untuk tahun 2025 ini resolusi apa atau wishlist apa yang masih perlu Pertama mungkin saya terima kasih dulu kepada Mbak Desi ini kita dikasih kesempatan pada hari ini bisa berjumpa. Sampurna wishlistnya cuma satu, bagaimana kita bisa selalu berkontribusi kepada masyarakat luas. Bagaimana dalam hal ini kita bisa mendukung pemerintah juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Dan dari hulu ke hilir ini kita sudah melakukan semua yang kita bisa untuk selalu punya kontribusi yang positif. Semoga dampak positif itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu yang selalu kita Iya, terima kasih banyak dan semoga juga bisa menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan itu bertahan ya, bukan saja musiman ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan yang mungkin dulu besar tapi harus gulung tikar atau ya istilahnya justru tidak berkembang. Nah, ini salah satu contoh di mana bisa bertahan ratusan, lebih dari 100 tahun. Dan kita harapkan juga akan terus demikian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Ivan, terima kasih banyak. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe and bye.